Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang adalah tanggal ada yang 14, ada yang 15. Ternyata beda-beda ya. Ada yang 14, ada yang 15. Ada 14, ada 15. Kalau penanggalan Masehi sekarang tanggal terkait dengan Rabiul Awal, kemarin ada kegiatan peringatan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi. Adapun tiap daerah sepertinya punya kebiasaan yang berbeda-beda satu sama lain terkait dengan kegiatan Maulid. Selepas perayaan kegiatan Maulid Nabi, kemudian sekarang di tanggal 29 bulan apa ini untuk Masehi? September. Sekarang 29 September, besok berarti tanggal ini PKI sudah siap-siap. Gitu? Nah, ini diantaranya mengingatkan kita. Saya akan memulai dari kitab Al-Adabul Mufrad bab ke-164, memuliakan orang tua. Hadis ke-357. Anil Asy'ari qala inna min ijlalillah ikramatis syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghalifi walal jafi anhu wa ikramatis sultanil muqsid. Anil Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, jadi ini adalah mengingatkan kita tentang memuliakan orang yang tua. Yang pertama, inna sungguh min ijlalillah, bagian dari kita mengagungkan Allah itu adalah yang pertama ikramatis syaibatil muslim, yakni memuliakan orang tua muslim, bahkan yang sudah rambutnya berubah warna. Jadi orang tua yang dia ini muslim dan rambutnya sudah berubah warna secara alami. Kalau kita umumnya uban itu warnanya putih, tetapi bagi orang-orang bukan orang Melayu, bukan orang Jawa, maka bisa saja sejak muda rambutnya sudah warnanya putih atau pirang. Jadi diantaranya mengingatkan kita, salah satu bentuk kita menghormati, mengagungkan Allah adalah kita menghormati orang tua muslim. Wa hamilil Qur'an, dan yang hamil Quran. Hamil kita menyebutnya. Hamil itu kan melekat. Hamil itu melekat, nempel. Tetapi hamilul Quran yang bagaimana? Hamilul Quran yang melekat dengan Al-Quran
yang ghairul ghali fihi wala jafi'an, yang tidak berlebih-lebihan, tidak mengurangi dan tidak melebihkan ayat dalam hal pemaknaan, dalam hal ayatnya, dan juga tidak menghilangkan hafalannya ketika sudah menghafal. Yang pertama diingatkan ghairul ghali fihi, bahwa tidak berlebih-lebihan. Contoh yang dimaksud dengan tidak berlebih-lebihan, Bapak Ibu jenengan pasti hafal surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini tentang apa? Ya, tentang ya. Tetapi di satu sisi, bagi orang-orang yang mendalami ilmu kanuragan, Idza zulzilatil ardu zilzalaha itu digunakan untuk apa? Membengkokkan besi, jauh gembok. Mungkin jenengan cobi sakit banget. Saya waktu sakit kurang yakin. Biasanya digunakan untuk itu. Seperti itu yang dibaca apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada juga dulu namanya kitab Mujarobat. Nah, ini banyak yang hafal. Kitab Mujarobat ini menggunakan ayat-ayat Al-Quran, tetapi gunanya untuk apa? Di antaranya kunir, dibungkus kain putih, dibacakan Al-Fatihah sekian ratus kali, dimasukkan ke dalam tanah, dipendam, ditunggu 7 hari, jadi emas. Jadi kan kopi. Jadi emas maka kunirnya cukup. Itu juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Dulu ini ketika masih muda dan senang gelut, itu oleh guru kanuragan itu diajari nek jame gelut, cek sekali pukul musuh kalah, itu diajarkan isit barki. Nah ini ada yang tahu gitu, membaca apa? Wa idza batostum jabbar, yang dibaca. Ada juga banyak sekali di Jawa ini ayat Al-Quran juga yang dipakai. Kalau ada wanita yang kita suka, kok wong wedok itu gak seneng. Nah, ini kok enten mahabbah. Mungkin dipraktekkan Pak. Namanya mahabbah. Di antaranya yang dibaca itu surat Yusuf. Di antaranya, ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkab wa samsa wal qamara ra'aitu li sajid. Itu dibaca. Tapi jangan dipraktekkan ya, ini langsung berlebihan. Ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke wajah. Nah, ini diantaranya. Itu namanya mahabbah, mahabbatan minni. Nah ini diantaranya para ulama menyampaikan itu termasuk yang dia ini hafal Quran, hafal ayat, tapi salah dalam praktek. Maksudnya begitu. Raja-raja, ilmu kebal dan sebagainya itu tulisannya tulisan Arab semua. Di Raja di Tugu dulu itu supaya kebal, kita pernah beberapa kali kejadian peristiwa sampai urusan ninja-ninjaan dulu. Urusan ninja-ninjaan dulu itu banyak teman-teman dari Banser itu yang pakai singkat. Di dalamnya ketika dibuka ya kertas tulisannya Arab diletakkan di kanan dan kiri. Nah saya pernah suatu hari nom-noman siang mencari jati diri itu dipegang sama teman. Oh ini biasa. Nek gak mungkin gak esok mati ya, benar gitu. Itu saya mikir. Iya, ujung-ujungnya mati ya. Pertanyaannya, nek gak mungkin gak esok mati ya tetap saja mati. Artinya di satu sisi seolah ayat-ayat Al-Quran itu hanya dijadikan hal demikian. Tetapi hal ini beda ketika kemudian dasar agama kita itu adalah ilmu. Kan yang memahami ayat Al-Quran itu adalah orang-orang yang berilmu, maka pemahamannya berbeda. Nah ini diantaranya kita kenal awal Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelum kita tahu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, yang pertama kali beliau ajarkan dan terus diulang-ulang adalah surat Al-Ma'un.
Dari surat Al-Ma'un di dunia modern hari ini jadi rumah sakit, jadi panti asuhan, jadi sekolah, itu dari Al-Ma'un. Ini pengingat kita di antaranya. Ini yang dimaksud dengan bahwa hamilul Quran yang kita hormati itu adalah mereka yang memahami ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Dan kemudian yang ketiga, yang juga bagian dari mengakukan Allah, tadi adalah orang tua muslim, kemudian hamilul Quran yang tidak berlebih-lebihan, tidak menambah dan tidak mengurangi. Wa ikramat bisultanil muqsid, dan menghormati sultan, pemimpin yang muqsid. Muqsid di sini diterjemahkan adil. Dalam bahasa Arab sekali lagi kita mengenal 3 kata yang terjemah Indonesianya adalah adil. Adil sendiri. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl. Ada kata adil. Bahkan itu masuk dalam sila kedua Pancasila kita, manusia yang adil dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa tidak adil dan berilmu? Kenapa kok adil dan beradab? Nah, itu tafsir Pancasila. Kemudian kita juga mengenal kata adil, muqsid, ada tawazun. Tawazun, mizan, itu juga bermakna adil. Nah, maksudnya apa? Yang dimaksud dengan sultan yang muqsid itu adalah pemimpin yang dia ini mampu mengkondisikan sebuah keputusan atau kebijakannya itu sesuai dengan proporsinya. Jadi ada adil maknanya sama, ada adil maknanya seimbang, ada adil maknanya proporsional. Contoh, adil bermakna sama. Kita hari ini, baik ibu-ibu atau bapak-bapak, punya hak yang sama untuk memperoleh ilmu. Adil. Tetapi dalam kaitannya dengan proporsional, ibu-ibu berjilbab, bapak-bapak tidak. Kalau dimaknai sama, maka kita sama-sama jilbab bapak-bapak. Itu makna sama, tetapi karena proporsi maka berbeda. Nah, kaitannya dengan qanun, dengan aturan, maka ini juga diantaranya mengingatkan kita tentang proporsi kita sebagai umat Islam. Jadi 3 hal tadi. Yang pertama adalah menghormati orang tua muslim, hamilul Quran, dan sultan yang muqsid. Apa hubungannya ini? Mari kita perhatikan. Bapak dan Ibu, negara kita ini pernah memiliki pemimpin-pemimpin yang muqsid, yang pemimpin-pemimpin ini juga hamilul Quran. Banyak ternyata. Nah, kaitannya dengan hal ini, mari kita lihat dulu. Tadi saya sampaikan dari 1 ayat saja bisa menjadikan sebuah aksi, sebuah kegiatan. Yang kegiatan ini ketika Bapak Muhammad Nadir menyampaikan ayat demi ayat terkait dengan hal ini, maka mengingatkan kita agar kita ini senantiasa menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Sudah ketemu terjemahan? Mohon. Dan ingatlah ketika kami memaafkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu sisaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhan. Baik, ini mengenai Bani Israil. 1.
ujian yang tidak kecil dirasakan oleh Bani Israil. Yudabbihuna abna'akum. Yudabbih kita mengenal Idul Kurban, kata lainnya adalah Idul Adha. Dabh Adha itu menyembelih. Bapak Ibu kalau melihat menyembelih sapi itu bagaimana? Berdiri sapinya langsung disembelih, ditidurkan. Ada proses banting, ada proses ikat. Di dalam tafsir saya membaca kekejian bala tentara Fir'aun itu. Setiap ada ibu hamil dicatat. Setiap ada ibu yang akan melahirkan dari Bani Israil, itu tentara Fir'aun sudah nunggu. Ketika bayi itu lahir, dilihat jenis kelaminnya laki-laki, maka disembelih. Dan penyembelihan itu ada kata-kata yudabbih, itu artinya dibanting juga. Jadi bayi itu tidak hanya sekedar disembelih, ada proses bantingnya. Ini kalau ukuran kita hari ini yang ada di sini, sementara pemimpin-pemimpin negeri itu kejam, setiap anak laki-laki yang lahir dibunuh, maka kita menunggu waktu bahwa kita ini akan habis. Logikanya tidak lama Bani Israil akan selesai. Ini ujian yang pertama. Tapi ini ditagih sama Allah, diingatkan sama Allah. Wa in najjaynakum, kamu lupa ketika bala tentara Fir'aun membunuh anak laki-laki itu dan membiarkan hidup anak perempuan untuk dijadikan budak. Apa engkau lupa? Kemudian di ayat yang ke-50, mau dibaca terjemah. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Ayat yang ke-50, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan kami menyaksikan secara langsung dari sebuah bangsa, sebuah bani yang oleh Fir'aun dijadikan budak, dijadikan bulan-bulanan, kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan Nabi Musa, mereka diselamatkan dari kejahatan yang pertama, yang kedua, sampai nanti jangan akan melihat dalam satu lembar itu pengingat-pengingat terus apa yang terjadi, siksaan yang terjadi pada Bani Israil itu. Allah menyelamatkan terus seperti itu. Tapi inilah Bani Israil di antaranya. Ketika mereka sudah lepas dari tentara Fir'aun, mereka sudah menyeberangi lautan, kemudian melakukan perjalanan, mereka diingatkan kembali. Ayat yang ke-41 surat Al-Baqarah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa. Setelah lolos dari kejaran Fir'aun, diselamatkan oleh Allah, mereka melakukan perjalanan untuk mencari tempat. Mereka melihat ada salah satu suku yang menyembah berhala. Maka apa yang mereka katakan? Mereka meminta kepada Nabi Musa agar dibuatkan berhala yang sama. Ya, baik. Baru saja diselamatkan oleh Allah dari persoalan, mereka langsung melakukan hal demikian.
Ini adalah kisah tentang Bani Israil. Maka kata beliau, nah ini kata Pak Nakdir itu, coba mari kita perhatikan, kita ini sama dengan Bani Israil atau tidak? Pertanyaannya begitu. Jadi jangan kemudian kita merasa hari ini juga mengakui Muslim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi di dalam beberapa kitab itu kita juga diingatkan, jangan sampai kita mengaku Muslim, tapi kelakuan kita itu seperti orang Yahudi. Nah ini. Jangan sampai kemudian kita mengaku Muslim, tapi kelakuan kita itu ternyata paham kita adalah paham materialistis. Tapi kita mengaku Muslim. Ini menunjukkan kehati-hatian kita. Nah, ini gambaran nih bagaimana Bani Israil berkali-kali ditolong Allah, tapi mereka awwala kafirin bi. Mereka justru yang pertama-tama kafir. Berkali-kali ditolong, mereka yang pertama-tama kafir. Sekarang kita kembalikan kepada diri kita. Kalau ada orang yang berkali-kali minta bantuan kita tolong, tapi ternyata orang tersebut ketika kita minta bantuan tidak mau. Bagaimana? Wayai butuh namaku, wayai aku butuh, gak direka. Kira-kira perasaan dengan bagaimana? Bisa aja. Padahal bolak balik ditolong, berkali-kali ditolong. Mari kita lihat surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat ke-7. Surat Ibrahim adalah surat ke-14 ayat ke-7. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Baik. Di penghujung surat Ad-Duha itu ayatnya berbunyi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terjemahnya apa Bapak Ibu? Ad-Duha ayat yang terakhir. Ada yang sudah menemukan? Ad-Duha di juz 30. Ayat salah satu ayat favorit yang kita baca. Iya, ayat yang terakhir dari surat Ad-Duha. Silakan. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Dua ayat. Jadi yang saya maksud diantaranya, orang berilmu ketika memahami ayat itu sangat aplikatif. Sebelum saya sampaikan pendapat Bapak Muhammad Nakdir terkait dengan hal ini, dan ini beliau sampaikan terkait juga peristiwa G13S. Tapi sebelumnya ini pertanyaan untuk kita, Bapak Ibu, bentuk rasa syukur kita. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang kedua ayatnya adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini bentuknya real, aplikasi dalam kehidupan jenengan itu yang bagaimana? Coba mari kita sebutkan wujud rasa syukur kita kepada Allah apa saja. Wujud rasa kita bersyukur kepada Allah, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, baik bertakwa, sangat umum. Yang spesifik, sholat kepada. Wujud rasa syukur kita, berzikir kepada Allah. Ada yang lain?
infak, zakat, baik. Ada yang lain? Empat. Pengorbanan, Masya Allah. Kita dapat 5. Setelah berapa tahun kita diminta untuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita menyebutkan itu cuma dapat 5. Kalau kita mau ujung rambut sampai ujung kaki, tadi Abah Jarwo menyampaikan telinga bengkak saja, ya Allah, nikmat yang dikurangi satu bagian telinga. Atau mungkin ada yang merasa makan kelinci sedikit saja sudah mulai memproduksi asam. Dulu tidak punya pabrik gula, sekarang punya pabrik gula. Ketika nikmat-nikmat itu oleh Allah diambil dari kita, kita mulai terasa. Iya, ternyata aku sehat ini 10 tahun mahal. Nah, salah satu nikmatnya Bapak Muhammad Nafir itu ingatkan ke kita adalah jangan sampai kita lupa akan nikmat Allah yang paling besar untuk negara kita adalah berkali-kali banyak paham penjajah, orang-orang jahat yang ingin mencabut Islam dari negara kita digagalkan oleh Allah. Mulai awal penjajahan sebelum kemerdekaan, mereka datang dengan 3G, Gold, Glory, Gospel. Di antaranya tujuannya untuk apa? Menghilangkan Islam. Apalagi kejadian yang juga tadi saya sampaikan, G30 SPKI. Bayangkan ketika Allah tidak menggagalkannya dan PKI berhasil melakukan kudeta, kira-kira tenang Masjid Al-Qasim. Ini yang beliau ingatkan di antara. Belum peristiwa-peristiwa yang lain. Cukup banyak kalau kita mau runtut sejarah. Nah, ini mengingatkan kita ketika kemudian Bapak Muhammad Nafir ini menyampaikan 2 ayat ini, itu mengingatkan kita bahwa ketika hari ini kita lupa akan nikmat yang diberikan Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk berkali-kali Allah menolong kita umat Islam di Indonesia. Itu kira-kira gak podo sampai ceritanya Bani Israel yang awal-awal dibacakan tadi. Berkali-kali. Nah, ini juga yang kemudian mengingatkan di dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl adalah surat ke-16. Insya Allah banyak yang hafal. Ayat ke-18. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, kita tadi baru bisa menyebutkan 5 Bapak Ibu. Yang sejatinya kalau kita sebutkan maka kita tidak akan mampu menyebutkan nikmat-nikmat Allah. Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah. Dan beliau menyampaikan nikmat tertinggi itu adalah iman kita sejatinya. Nikmat tertinggi adalah iman kita. Karena fitrah pemikiran kita bisa mengaku muslim tapi pemikiran kita ternyata materialistis, itu bisa. Dan apa yang paling beliau khawatirkan terkait dengan kuatnya paham materialistis, materialisme. Kenapa paham materialisme? Oh, materi, istilah materi itu dulu ada. Apa materi? Keduniaan atau sesuatu yang hanya bisa dirasakan dengan indera. Kebendaan itu materialis. Apa yang paling beliau khawatirkan ketika paham ini menguat, maka orang akan kehilangan Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa diindra.
Coba sekarang minta permen ke Tuhan, Tuhan minta permen. Ada tidak permennya? Tidak. Loh, saya yang memberi. Berarti yang memberi permen Tuhan atau saya? Bapak. Nah, itu materialisme di antara. Yang memberi uang ayah atau Tuhan? Ayah. Tuhan ada tidak? Tidak. Hanya begitu. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa diibrai. Di antaranya ketika beliau menyampaikan hal yang paling mengkhawatirkan. Ketika materialisme itu, pemikiran itu kuat, maka agama ini akan terkikis. Dan Tuhan itu bisa dianggap benar-benar itu hanya mitos yang dibuat-buat. Itu adalah candu. Tuhan itu ada untuk orang-orang yang lemah, yang tidak bisa membalas penyiksaan. Makanya mereka butuh Tuhan. Kan begitu kalimat. Nah, ini kekhawatiran-kekhawatiran itu diantaranya bentuk wujud nikmat tertinggi. Ini yang beliau sampaikan adalah keimanan kita kepada Allah. Dan selanjutnya kita lihat surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat yang ke-11. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Baik, Bapak dan Ibu, kita diajari sejarah, diantaranya kita dijajah oleh Belanda itu berapa tahun? 350. Ada yang menyebutkan itu bukan pemerintah Belanda, tapi perusahaan Belanda. 350 tahun. Tapi Belanda, ketika Jepang datang ke Indonesia, Belanda dihabisi Jepang hanya hitungan apa? Hitungan hari. Belanda dihabisi Jepang hanya hitungan hari. Belanda yang 350 tahun di Indonesia dihabisi Jepang hitungan hari. Maka pertanyaan ini juga muncul, Bapak dan Ibu, proklamasi yang dibacakan Soekarno Hatta itu karena Indonesia menang pertempuran atau karena Jepang kalah di bom atom? Yang bom atom Indonesia. Berarti sejatinya kita menang perang atau tidak? Tetapi bangsa Indonesia diberikan Allah kesempatan untuk menyampaikan kemerdekaannya, mengambil momen ketika vacuum of power, kekosongan kekuasaan, karena Jepang posisinya menyerang. Sampai Buya Hamka itu mau diberi mobil mewah tapi ditolak oleh Buya Hamka ketika peristiwa Sekire. Yang lain pada tunduk untuk hormat pada matahari, Buya Hamka tidak mau. Akhirnya dipanggil khusus ke ruangan dan terjadi debat sengit. Kenapa tidak mau untuk melakukan itu? Panjang ini sejarahnya Buya Hamka sampai kemudian dikatakan antek Jepang dan sebagainya. Sekali lagi, di ayat ini yang menjadikan Islam tetap bertahan tidak lain adalah atas berkat rahmat Allah. Itu sadarnya para pendiri negeri ini. Berkali-kali kita ini diselamatkan. Dan peristiwa yang menyakiti hati umat Islam itu, kalau jangan baca sejarah mulai kemerdekaan sampai 1998 saja, bukan sampai 2023, itu cukup banyak. Yang sekarang ini sedang ramai urusan di Lempang. Sekali lagi mengingatkan kita bahwa di ujung ayat ini, dan hanya kepada Allah hendaknya
Indonesia ini kita hampir tidak menemukan unggul secara jumlah pasukan, unggul secara persenjataan. Sama tidak dengan perang zaman Rasulullah, sama. Malah ketika kemudian dianggap powernya sama di perang Uhud kalah. Sementara perang Badar yang powernya jauh lebih kecil menang. Ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa semua ini adalah pertolongan Allah. Dan saya kembalikan, ketika kemudian kita ini ditolong berkali-kali oleh Allah, Islam tetap bertahan di Indonesia, lalu apa sumbangsih kita untuk Islam? Allah menahan tangan orang-orang jahat itu untuk melakukan kejahatan, mencongkel Islam dari negara ini. Berkali-kali coba mereka lakukan, gagal. Berkali-kali mereka lakukan, gagal. Maka pertanyaannya adalah, mungkin tidak kemudian Islam ini tercabut dari negara ini? Kira-kira karena apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya yang harus kita jawab. Allah menahan mereka, dan ini juga peristiwa Bani Nadir. Bani Nadir itu golongan Yahudi yang mereka hendak membunuh Rasulullah. Salah satunya akan menimpakan batu ke kepala Rasulullah. Tapi kemudian wahyu turun dan Rasulullah langsung berdiri, berjalan sampai sahabat kaget. Padahal tadinya santai-santai mau dialog untuk ada kesepakatan, tiba-tiba Rasulullah berdiri dan pergi. Kemudian sahabat mengikuti, sampai-sampai ada sahabat yang tidak tahu kalau Rasulullah sudah pergi. Sehingga dilakukan pengepungan dan ada munafik di situ, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mengatakan akan membela orang Yahudi Bani Nadir dengan 2.000 pasukannya, tapi ternyata dia justru mengkhianati orang Yahudi karena posisinya orang Yahudi terkepung, sehingga kemudian mereka diusir. Ini diantaranya ayat ini kaitannya dengan hal tersebut ketika merujuk pada tafsir. Tetapi ketika merujuk terkait dengan keindonesiaan, itu yang disampaikan Bapak Muhammad Mahdir. Berkali-kali orang mencoba menghapuskan Islam dari negara kita, ditahan oleh Allah. Baik, kita lanjutkan dengan surat Al-Hasr. Ini juga Bani Nadir tadi kaitannya. Surat ke-59 ayat ke-18. Surat ke-59 ayat ke-18. Al-Hasr. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam tafsir Buya Hamka, beliau menafsirkan begini: Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kata-kata wal tandur nafsu ma qaddamat lihat, maka hendaklah setiap orang memperhatikan sejarahnya. Ada ungkapan begini: sebuah bangsa yang tidak tahu sejarahnya, maka dia tidak akan tahu masa depannya. Sebuah bangsa yang tidak tahu sejarahnya, dia juga tidak akan tahu masa depannya. Korea itu protes ke Jepang. Gara-gara apa? Di antaranya kurikulum Jepang itu dirubah, yang mengatakan bahwa Jepang itu bukan negara penjajah. Padahal kita tahu bagaimana ketika Jepang menguasai Asia Pasifik sampai Indonesia, pembantaian di Cina, penghancuran Korea, Joseon pada waktu itu, negara yang sakuplik. Kita bisa membayangkan Jepang pada waktu itu, Pearl Harbor dihabisi. Tapi sejarah itu coba oleh Jepang dirubah, mengatakan pada warganya, kita ini bukan negara
penjajah. Korea protes. Sehingga ketika jenengan melihat beberapa YouTube pemuda-pemuda pelajar-pelajar Jepang itu ditanya bagaimana Jepang di masa lalu, mereka tidak tahu. Nah kita hari ini, Buya Hamka ketika menyampaikan ayat ini itu langsung beliau membentuk namanya lembaga sejarah. Fungsinya untuk apa? Mengkonter sejarah-sejarah umat Islam yang tidak benar. Misal, umumnya ketika kita diajarkan teori, pertama kali Islam itu masuk di Indonesia dari Gujarat. Umumnya kan begitu. Itu oleh Buya Hamka ditolak. Teori itu tidak sesuai. Buya Hamka menyampaikan bahwa pertama kali Islam itu justru dari Makkah dan Madinah langsung ke Indonesia. Ini teori Hamka di antaranya. Banyak yang kemudian disangkal oleh Hamka terkait dengan teori-teori yang melemahkan umat Islam. Kenapa? Di antaranya, kalau itu dari Gujarat, maka sejatinya Islam di Indonesia hari ini itu tidak akan seperti ini. Berbeda tata caranya, budayanya dengan orang-orang Islam dari Gujarat. Ada yang mengatakan yang pertama kali datang itu adalah dari Persia pada waktu itu, dari Iran. Sehingga yang pertama kali Islam masuk ke Indonesia itu Syiah, bukan Sunni. Maka oleh Buya Hamka ditanya, Salman Al-Farisi itu dari Persia, dia Syiah atau Sunni? Ya tidak ada zaman itu. Salman Al-Farisi langsung berguru kepada Rasulullah. Jadi jangan menganggap bahwa semua yang dari Persia pada zaman itu adalah Iran hari ini. Nah ini kan berupaya untuk mengaburkan sejarah umat Islam di Indonesia. Nah kalimat waltan nafsu ma qaddamat liwat kata Buya Hamka, belajarlah sejarah. Ini yang dimaksud Buya Hamka. Kita pernah ada sejarah yang sistem ekonomi Alibaba misalnya. Semerap ya, sejarah nasional ya. Sistem ekonomi Alibaba. Semerap ya. Nanti kita belajar sejarah. Ini sistem ekonomi Alibaba ini ada Ali dan ada Baba. Ali itu adalah sebutan untuk pengusaha Islam di Indonesia. Baba itu adalah penyebutan untuk Cina. Baba. Itu maksudnya apa? Pada zaman itu 1950 pengusaha pribumi itu kalah dengan pengusaha asing. Di antaranya pengusaha Cina itu sudah luar biasa perkembangannya 1950. Maka oleh pemerintah diadakan sistem ekonomi Alibaba ini fungsinya agar pengusaha Cina itu mengajari pengusaha pribumi supaya bisa berkembang bersama. Tapi sistem ekonomi ini gagal. Di antaranya karena apa? Karena ternyata para baba ini memanfaatkan para ahli itu untuk mendapatkan kredit dari pemerintah, sehingga pemerintah rugi triliunan. 1950. Nanti kita baca sendiri sistem ekonomi ahli baba. Nah ini pentingnya kata Buya Hamka membaca sejarah. Profesor Mansur Suryanegara itu membuat 2 buku tebal namanya Api Sejarah. Karena beliau menganggap orang Indonesia itu ketika membaca sejarah dapat abunya tok, tidak dapat apinya. Sehingga ketika sejarah diputarbalikkan, ya diterima-terima saja. Sekarang ini putar balik itu diantaranya seolah-olah yang menjadi korban itu adalah PKI. Siapa yang melakukan kejahatan? Umat Islam. Itu yang saat ini coba diputar. Ini sudah bisa. Oke, sedikit kita lanjutkan. Az-Zumar ayat ke-8. Surat Az-Zumar ayat ke-8. Nah ini yang saya maksud Bapak Ibu, ayat itu ketika dibaca orang berilmu jadinya produk. Satu ayat itu bisa jadi satu produk. Kita bisa jadi hafal banyak ayat,
duwe produk apa gitu. Monggo. Dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Dan dia mengada-ngadakan sekutu-sekutu yang Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu. Sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Baik. Ayat kalimat yang terakhir di ayat tersebut itu sebenarnya ngeri juga. Wis sakar seneng-seneng dilungkas acuh gitu. Kalau bahasa kasarnya. Sekarang kalau syirik bukan laku sekarang dilungkas acuh. Itu kan kalimat tidak enak. Ketika kemudian hari ini kita diingatkan oleh ayat tersebut, ada sebuah bangsa, ada orang yang ketika diberikan persoalan hidup macam-macam, mulai penjajahan sebelum proklamasi, diberikan kemerdekaan, masih banyak persoalan, krisis moneter dan sebagainya. Kemarin baru-baru ini juga ramai urusan katanya resesi global, kita diberikan COVID, banyak sekali persoalan. Lalu kemudian dalam kondisi semacam itu, Masya Allah berdoanya serius. Bapak Ibu, kita sama-sama tahu, kita ini berdoa itu khusyuk, bisa nangis kalau ada persoalan. Waya sumpek, doa ini bisa bojo ya. Saya dengar serius. Tapi kalau sedang bahagia, beda. Kita bisa jadi sholat juga, lakin gitu. Tapi kalau sedang ada persoalan, coba masjid. Ketika persoalan diangkat oleh Allah, nah ini ayatnya. Maka oleh Allah sekarang di Lukas remok. Ini kan mengkhawatirkan juga. Dan kalau kita berbicara bangsa, oleh Bapak Muhammad Nafi disampaikan, umat Islam ini berkali-kali di Indonesia ini mencoba Islam ini dihilangkan. Ketika kemudian umat Islam menghadapi persoalan tersebut, Masya Allah, berdoa memohon kepada Allah, sampai ada doa bersama, ada istighosa kubro, macam-macam, doa lintas agama, semuanya pada berdoa. Tapi ketika kemudian persoalan itu dihilangkan oleh Allah, maka mulailah joget bareng, ya, lagi nyanyi bareng, begitu. Ini pengingat ini, kata Pak Muhammad Nadir di antara. Dan peristiwa demi peristiwa itu menjadi pelajaran kita bersama, mengingatkan kita. Dan peristiwa G30 SPKI itu diantaranya kekhawatiran beliau. Andai kata Allah tidak menahan, ini berandai-andai, walaupun pengandaian itu tidak ada. Qadarullah, semuanya takdir dari Allah. Kemudian berhasil, karena Aidit waktu itu kan merasa kalau 20% dari tentara sudah dikuasai, dan itu pasti berhasil. Tapi ternyata Allah menggagalkan. Andai kata waktu itu berhasil dan negara kita menjadi pahamnya komunis dengan kuatnya partai komunis seperti negara-negara di Asia Tenggara ini, kan kita melihat ada 3 negara insya Allah Asia Tenggara ini ya, Asia atau Asia Tenggara yang pemahamannya komunis. Vietnam, ya, Laos, Kamboja, ada 3 negara-negara komunis besar. Oh, ada Rusia, ada Cina. Sekarang kalau kita menanyakan negara-negara Islam yang besar, bingung.
diarani Turki, gitu. Negara-negara kapitalis yang besar, banyak, Amerika dengan sekutunya. Maka menjadi pertanyaan kita adalah kira-kira apa dewe kalau kemudian pertempuran itu benar-benar terjadi. Kalau bukan karena iman kepada Allah, maka bangsa yang dulu tidak ada di peta itu bisa jadi bangsa yang menguasai dunia dengan Islam. Maka jangan mencari kemuliaan selain Islam, itu yang diingatkan. Kalau kita mencari kemuliaan selain Islam, maka tunggu saja kehancuran kita. Nah, kita diingatkan oleh Bapak Muhammad Nathir. Beliau menyampaikan itu dengan meneteskan air mata, mengingat peristiwa itu sangat melukai umat Islam. Dan kekhawatiran beliau adalah hilangnya Islam ketika paham itu benar-benar berkuasa. Mau tidak mau, yang disebut dengan, walaupun ada yang menyampaikan komunis itu tidak sama dengan ateis, namun di satu sisi sejarah munculnya komunisme itu historisnya juga adalah materialistis. Dan kalau sudah materialistis, pasti Tuhan itu tidak ada. Selesai. Malah sekarang itu yang ramai di negara-negara maju itu namanya agnostik. Jadi mereka tidak beragama dari agama-agama tradisional. Islam itu tradisional, Kristen itu termasuk tradisional. Mereka ada agnostik, mengambil spiritualitas atau hal yang bagi mereka itu masuk akal dalam beragama, maka mereka ambil. Nah, fikroh pemahaman ini Bapak Ibu sekali lagi mengingatkan kita bersama. Dan beliau Bapak Muhammad Nathir mengingatkan dengan kondisi kita hari ini, lebih-lebih yang usianya sudah lebih dari usia Rasulullah SAW. Rasulullah kita ketahui beliau meninggal di usia 63. Beliau menyampaikan yang sudah lebih dari usia tersebut dalam usia 70 tahun dan sebagainya, maka banyaklah membaca. Nah, ini diantaranya warisan beliau. Surat Ali Imran ayat ke-193. Harus sering-sering membaca ini. Surat Ali Imran ayat ke-193. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Beliau mengulang-ulang ujung ayat ini, wa tawaffana ma'al abrar. Apa yang kita harapkan? Kecuali kita diwafatkan, kita kembali kepada Allah, itu dalam keadaan bersama orang-orang yang berbakti kepada Allah. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan beribadah kepada Allah. Sehingga kemudian beliau menyampaikan dalam pidatonya, usia 70 tahun atau usia lebih dari usia Rasulullah, banyak-banyaklah membaca doa ini. Dan insya Allah ini menjadi penutup kita. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini doa yang sering dibaca agar kita diwafatkan bersama orang-orang yang berbakti kepada Allah. Bapak Ibu, inilah yang disebut oleh Bapak Muhammad Nathir wujud kita
kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yakni dengan apa? Dengan memahami ayat demi ayat, kemudian kita memunculkan sebuah ikhtiar, sebuah usaha untuk apa? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum